tak mau melakukannya lagi. Aku tak mau. Aku malu. Malu dengan teman-teman di sekolah. Semua menjauh, sengaja menghindar. Menganggap aku tak pantas bergaul dengan mereka. Aku dianggap berbeda. Tak sekali mereka. Baju dan sepatu yang kupakai tak sebagus garis-garis penggemar Blackpink itu. Semula aku menanggapinya acuh tak acuh. Tapi lama-lama Lingga, Kiki, dan Neza tiba-tiba menghilang dari peredaran. Mereka tak mau bersahabat denganku lagi. Lalu, apa artinya gelang persahabatan ini? Tak berguna. Ya, Mak. Obat yang Mak pesan sudah I beli di warung. Tunggu ya, Mak. Nak, diminum ya obatnya. Mak sedang sakit. Sudah hampir sebulan. Dan aku belum sanggup membawanya ke dokter. Kata orang, biaya ke dokter itu mahal. Apa? BPJS? Dari mana kami membayar cicilan setiap bulannya? Bu Siti yang bekerja di puskesmas pernah bilang, iuran BPJS yang menunggak atau tidak dibayar terancam terkena denda. Ya sudahlah, orang susah dilarang sakit. Sejak bapak meninggal 5 tahun lalu, emaklah yang mencari nafkah untuk menyambung hidup. Sempat menjadi buruh cuci dengan upah seikhlasnya. Kemudian emak tak mampu lagi untuk mencuci. Emak akhirnya memilih menjadi pemulung. Dalam sehari, emak mampu mengumpulkan 10-15 kg sampah. Hujan, terik matahari tak pernah menyurutkan semangatnya. Dengan segala keterbatasan, emak berusaha untuk memenuhi kebutuhan. Ai, bagaimanapun pedihnya hidup, ingatlah, kamu masih punya Tuhan. Jangan menyerah untuk menggapai cita-cita. Begitu pesan emak. Barang-barang ini telah menyelamatkan hidup kami. Pepatah pernah bilang, sampah satu orang adalah harta bagi orang lain. Dengan sampah-sampah ini, aku masih bisa makan, sekolah, dan jika ada uang lebih, bisa beli pulsa internet. Nah, kalian pasti bertanya, gimana aku bisa mendapatkan HP Android ini? Ya kan? Kalian pasti curiga, karena aku adalah anak seorang pemulung. Baiklah, aku akan sedikit bercerita. Dalam rangka memperingati acara 17 Agustusan tahun lalu, Pak Lurah memintaku mengumpulkan teman-teman untuk mengikuti lomba gerak jalan. Aku ditunjuk sebagai kepala regu. Meskipun awalnya ragu, kami berlatih sangat keras dan akhirnya regu kami menang. Sekarang sudah jelaskan asal-usul handphone Android ini. Jadi HP ini adalah pemberian Pak Lurah sebagai bonus. Sampah plastik penyebab pencemaran tanah karena sifatnya yang sulit terdekomposisi. Sampah plastik membutuhkan 10-20 tahun agar bisa terurai secara alami. Saat ini Indonesia masih mengalami krisis sampah plastik. Konsumsi penduduk setiap tahunnya terus meningkat, tetapi kesadaran dalam mengolah sampah tidak ikut meningkat. Di mana ini? Panas sekali. Langit pekat. Pohon-pohon mati. Air? Di mana air? Kotor dan bau. Lihat, kedua mata orang itu memerah. Kulitnya mengelupas. Jangan mendekat. Pergi.
rambut. Kenapa rambut rontok? Kulit melepuh. Kerongkongan tak bisa bernapas. Tolong! 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 Apakah ini firasat? Kalau tangan kecil ini harus melakukan sesuatu. Apa yang bisa kulakukan dengan sampah-sampah ini? Aku pernah mengunjungi pameran daur ulang. Di pintu masuk terdapat spanduk besar bertuliskan, "Jika tidak dapat mengurangi, maka gunakan kembali, perbaiki, bangun kembali, perbaharui, jual kembali, dan daur ulang." Aku masih mengingat tulisan itu. Jujur saja, saat itu aku masih belum tertarik untuk mengolah sampah. Dalam pikiranku, sampah adalah sesuatu yang kotor dan menjijikkan. Sekali waktu, aku diajak ibu guru mengikuti workshop. Di sana diajarkan bagaimana mengolah barang-barang yang tak bernilai menjadi bermanfaat. Selain bermanfaat, barang-barang tersebut bisa dijual dengan harga yang pantas. Lalu, mengapa aku harus minder dan malu? Sibuk berimajinasi dengan penilaian orang lain. Oh ya, tanggal berapa sekarang? 17. Cuaca sangat cerah dan aku begitu bersemangat merealisasikan rencana-rencana. Aku akan mengajak tetangga dan teman sekampungku untuk bergabung mendaur ulang sampah-sampah ini. Siapa? Terima kasih, Pak. Sampah ini saya terima dengan senang hati. Jauh-jauh Bapak mengantarnya kemari. Semoga warung Bapak semakin laris ya, Pak. Nah, sejak saat itu, aku tak perlu lagi memungut barang-barang yang dibuang sembarangan. Mereka dengan senang hati mengantarnya ke rumah. Melalui postingan di media sosial, aktivitas mendaur ulang bisa ditonton lebih banyak orang. Semoga saja hal sederhana yang kulakukan ini bisa menginspirasi teman-teman sebayaku. Tapi handphone ini harus dijual untuk biaya berobat emak. Emak harus segera dibawa ke dokter. Obat yang biasa aku beli sudah tak mampu lagi untuk mengobatinya. Emak harus sembuh dari penyakitnya. Teman-teman, kalian sudah datang. Ayo, silakan masuk. Kita pisahkan dulu barang-barang ini ya. Sampah plastik, botol-botol di sebelah sini, kardus sebelah sini, dan yang lainnya kita kumpulkan di sini. Oh iya, ini contoh kerajinan yang akan kita buat. Kerajinan ini terbuat dari kardus bekas. Cukup mudah untuk membuatnya. Teman-teman, kita mendapatkan undangan pameran bulan depan. Kerajinan kita akan dipajang bersama dari karya pengrajin daur ulang lainnya. Wah, aku sudah tidak sabar. Tapi, bagaimana kalau produk kita lebih jelek dari mereka? Mereka akan tertawa, menganggap kita tak berprofesional. Aduh, bagaimana ini? Bukan kalian yang harus ditolak. Tidak. Kita harus optimis, percaya diri, dan yakin. Ini kesempatan baik. Ayo, lebih giat lagi, lebih kreatif lagi. Kita pasti bisa. Aku baru saja mengantar emak ke rumah sakit. Sebenarnya penyakit emak membutuhkan penanganan khusus. Tapi emak bersikeras ingin pulang. Di perjalanan pulang,
sempat berbisik, "Ai, kamu adalah pahlawan emak." Mataku berkaca-kaca dan aku pun membalas ucapannya. "Ai bangga sama emak karena pahlawan sesungguhnya adalah emak." Oh iya, Lingga, Kiki, dan Iza akan datang ke rumah untuk mengumpulkan barang-barang bekas, dan mereka juga akan membantu mempublikasikan kerajinan kita. Ternyata mereka tidak benar-benar meninggalkanku. Tuhan, terima kasih. Engkau telah mengembalikan hari-hari baik padaku. Nah,